sebagai Dewan Pimpinan. Jadi pertama-tama kami mewakili kepentingan hukum daripada masyarakat adat dari suku Joparewero. Saat ini lagi mengadakan tuntutan atau gugatan terhadap ganti rugi dalam proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional yang kami maksudkan adalah pembangunan jalan trans di wilayah Papua Barat. Kenapa hal itu harus kami lakukan? Karena memang sampai dengan saat ini belum pernah diberikan ganti rugi terhadap proyek strategis nasional tersebut. Dan hal itu sudah mengabaikan, sudah melanggar, sudah melawan ketentuan prosedur pengadaan tanah. Yang semestinya ini harus dilakukan. Jadi ini nggak bisa sama sekali. Karena harus dipahami bahwa terhadap alas hak dasar berkaitan dengan tanah yang digunakan dalam proyek pembangunan sebagai proyek strategis nasional, itu adalah tanah adat. Dan ini ada pemiliknya. Apakah hal ini harus diberlakukan berbeda dengan wilayah lain? Kita harus pertanyakan. Oleh karena itu, melalui waktu saat ini, jadi kami menuntut kepada pemerintah, perhatian pemerintah, sekaligus penghormatan, penghargaan, pengakuan. Artinya prosedur pengadaan tanah itu harus jalan. Berkaitan dengan tuntutan kami yang sudah kami ajukan di pengadilan, itu merupakan tuntutan secara formil gugatan. Artinya nilai kerugian kami harus cantumkan. Tetapi prosedur pengadaan tanah itu wajib dilakukan. Karena sekali lagi, alas hak dasar daripada letak objek tanah yang dilakukan pembangunan terhadap jalan trans itu adalah tanah yang bertuan. Sekali lagi kami tekankan, adalah tanah yang bertuan dan ada pemiliknya. Dan pemiliknya adalah subsuku masyarakat adat daripada Joparewero yang ada di 7 wilayah kampung yang masuk dalam 2 distrik di Kabupaten Teluk Undama. Tetapi tuntutan ini secara khusus memang kami berikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tolong hormati, hargai, dan akui bahwa tanah adat itu harus diberikan ganti rugi secara layak dan adil. Mungkin itu dari saya. Kalau ini kebetulan ada juru bicara dan sekaligus Dewan Adat Wilayah. Baik, kami dari juru bicara suku Joparewero, suku Wabesa di 2 distrik, distrik Wabesa, distrik Tikuar, itu kampung. Kami berbicara dalam wilayah konteks wilayah adat. Jadi kalau kami bicara adat, berarti adat itu lebih dulu sebelum ada pemerintahan. Sehingga kalau menurut Undang-Undang 1945, kalau kita lihat dalam pasal 18B itu penghormatan negara, perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Sehingga kami merasa lucu ketika pembangunan itu berjalan tanpa pengetahuan daripada pemilik wilayah adat. Pemerintah harus berbicara kepada pemilik wilayah adat. Kami mau membangun wilayah ini, tapi ini kan tidak. Sehingga sejak pembangunan ini berjalan dari 2014 sampai dengan sekarang ini belum ada penyelesaian. Sehingga lewat proses hukum mungkin ini ada penyelesaian, ada perhatian dari pemerintah pusat, mungkin Bapak Presiden Jokowi, juga pemerintah provinsi Papua Barat, kabupaten, dan kementerian yang terkait. Saya pikir itu saja. Rapat sedikit Bapak, rapat sedikit. Ya. Oh, ayo. Semua. Yakob Yupari. Berapa? Prinsipalnya berapa? 7. Daniel Bangsa. Berurutan saja, berurutan. Divisi yang paling depan aja ya.
Hasil paling depan berurutan dari belakang berurutan. Penggugat 1 Pak Jakob Jopani, Pak Jakob sebelah kanan. penggugat 2 Pak Petrus Jopani, Nomor 2. penggugat 3 Pak Alfonsus Torendi, penggugat 4 Pak Lasarus Oko, penggugat 5 Edison Wabete, Di belakang opsi nomor 2. penggugat 6 Pak Esal Tahosta, lagi ada penghalangan. Penggugat 6 nggak ada berarti. Ya, Diwakilkan oleh kuasanya. siap. Kemudian penggugat 7 Pak Yakobus Undawayu, Ada Pak Yakobus. penggugat 8 7. oh, 7 ya. Iya. Bukan daftar reportnya. Prinsipal. Itu kan tidak dibaca ya, Bi. Memang sih depan ini ada prinsipal. Jadi harus manual. Jadi nanti itu sebelum dicetak dia diedit dulu.